Dua kata yang mungkin hanya kita baca di buku sejarah. Sebuah corak kehidupan paling sederhana yang mengisahkan tentang manusia purba, nenek moyang manusia. Maka kita semua menganggap pola hidup seperti itu sudah musnah. Pun kalau ada, barangkali hanya berupa mitos atau kisah-kisah pengantar tidur. Hal serupa juga diyakini oleh Pradipta Djati Kusuma, peneliti genetika populasi dan evolusi di Mohtar Riyadi Institute for Nanotechnology. Keberadaan manusia rimba yang berburu dan meramu masih dianggap sebuah mitos. Sampai kemudian penelitian mereka ke kawasan Gunung Benau, di aliran Sungai Sajau, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Mereka menemukan sebuah suku yang membantah mitos tersebut. Dari literasi yang ada, sudah tidak ada lagi komunitas yang berburu dan meramu. Jadi semua sudah bertransisi 100% di Indonesia ini ke agrikultur sebagai peladang, kata Pai, sapaan akrab Pradipta Djati. Pada saat penelitian soal genetika di Kabupaten Malinau, Pai mendengar dari penduduk setempat jika ada komunitas yang masih tinggal di dalam hutan dan di bawah liang atau gua karst. Komunitas tersebut hidup berpindah-pindah. Komunitas ini merupakan bagian dari suku Punan Batu. Saat ini hanya sekitar 104 orang dengan 36 kepala keluarga yang bertahan di dalam hutan di sekitar Gunung Benau dan Sungai Sajau. Secara umum, suku Punan Batu cukup banyak. Namun sebagian besar sudah mengubah gaya hidup dengan membangun pemukiman, membuat ladang, atau bekerja di tempat lain. Maka untuk mengidentifikasinya kami sebut komunitas ini sebagai Punan Batu Benau Sajau, kata Pai. Berdasarkan penelitian dan literasi, Punan Batu Benau Sajau adalah suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan. Komunitas berburu dan meramu aktif terakhir yang masih tersisa di pulau ini. Sejak tanggal 30 Mei hingga 3 Juni 2023, Liputan6.com diajak Yayasan Konservasi Alam Nusantara, YKAN, untuk melihat langsung komunitas ini. Setelah perjalanan hampir sehari penuh, Selasa, 30 Mei 2023, sore, rombongan tiba di salah satu kelompok dari komunitas Punan Batu yang tinggal di tepi Sungai Sajau. Mereka hidup berkelompok, saling berpencar, yang terdiri dari 1 hingga 6 kepala keluarga dan tinggal berpindah-pindah, kata Community Engagement Manager YKAN, Taufik Hidayat. Di tepi Sungai Sajau, kelompok kecil ini membangun pemukiman sederhana dari batang pohon. Setiap keluarga akan membangun pondok dengan ukuran sesuai jumlah anggota keluarga mereka. Semua bahan untuk membangun pondok terbuat dari batang pohon, termasuk untuk alas tidur. Namun untuk atap, sudah ada beberapa pondok yang menggunakan terpal. Rabu, 31 Mei 2023, pagi, Yayasan Konservasi Alam Nusantara mengikuti keluarga Manik masuk ke hutan. Karena hidup bergantung dengan hutan, suku rimba ini harus setiap hari masuk hutan untuk mencari makanan. Manik membawa serta istri dan 2 anaknya. Istrinya bernama Ngakukop, sedangkan 2 anaknya bernama Siti dan Dupar. Kebetulan mereka juga akan berpindah tempat tinggal ke tengah belantara. Setelah 1 jam berjalan di hutan, keluarga ini menemukan makanan jenis umbi-umbian. Ngakukop dan Siti berjibaku membongkar tanah untuk mengambil ubi seukuran labu. Bulan depan kami akan balik lagi ke sini karena nanti buahnya akan besar lagi, kata Manik usai memasukkan umbi tersebut ke dalam gawong. Gawong adalah tas dari rotan yang menyerupai tas ransel. Keluarga ini kemudian melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Kali ini Ngakukop menemukan pohon jenis palm. Pohon tersebut kemudian ditebang ditemani Dupar dan Siti. Sedangkan Manik berjalan ke arah lain untuk mencari makanan. Ini harus dibakar dulu baru bisa dimakan. Bakarnya juga harus lama, kata Ngakukop dengan bahasa Indonesia yang tidak sempurna namun bisa dimengerti. Karena dirasa cukup untuk makan hari itu, keluarga ini memilih tidak lagi mencari makanan. Mereka langsung menuju ke tempat yang dijadikan pemukiman berikutnya. Karena hidup nomaden, mereka tentu tak punya rumah permanen. Semua berbentuk pondok dan beralaskan batang pepohonan. Pondok dibangun dengan cara diikat rotan. Pemukiman di tengah belantara ini memang seluruhnya dibangun dengan hasil hutan. Atapnya juga dari dedaunan. Paling dominan adalah daun rotan. Saat keluarga Manik tiba di pemukiman baru ini, sudah ada komunitas lain yang lebih dulu mengisi. Manik dan keluarga kemudian memilih pondok paling ujung dan langsung mengolah makanan yang tadi ditemukan. Karena suku rimba dan menerapkan pola hidup sangat sederhana, hanya ada 2 cara mengolah makanan, yaitu dibakar atau direbus. Ngakukop memilih membakar makanan temuannya tadi.
Setelah berhasil diolah, mereka kemudian makan bersama dan dibagi ke keluarga yang lain. Ini biasanya kita makan kalau ubi tidak ada, kata Ngakukop seraya menyerahkan batang palm ke anaknya. Masyarakat Punan Batu Benau Sajau tinggal di bentang alam Benau Sajau yang merupakan kawasan kars. Selain tinggal di tepi sungai dan tengah rimba Kalimantan, mereka juga terkadang tinggal di liang atau goa kars. Namun ancaman terhadap ruang hidup mereka kian dekat. Kawasan yang mereka huni seluas 18.000 hektar sudah masuk konsesi hak pengelolaan hutan, HPH, milik PT Inhutani. Suku Punan Batu Benau adalah salah satu kelompok suku asli di Kalimantan, Indonesia, yang memiliki ciri-ciri budaya dan kehidupan yang unik. Berikut beberapa detail penting dan menarik tentang mereka. 1. Mata pencaharian tradisional, suku Punan Batu Benau umumnya merupakan pemburu, pengumpul, dan petani swadaya. Mereka mengandalkan hutan hujan Kalimantan sebagai sumber utama kehidupan mereka, berburu hewan liar, mengumpulkan buah-buahan, dan bercocok tanam. 2. Hunian tradisional, rumah tradisional suku Punan Batu Benau sering disebut sebagai benau. Benau adalah rumah panggung yang terbuat dari bambu dan bahan alam lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk tinggal di atas tanah lembab dan melindungi diri dari hewan liar dan banjir. 3. Bahasa, suku Punan Batu Benau memiliki bahasa mereka sendiri, yang termasuk dalam keluarga bahasa Austronesia. Bahasa ini adalah bagian penting dari identitas budaya mereka. 4. Kepercayaan dan adat istiadat, seperti banyak suku asli. Suku Punan Batu Benau memiliki kepercayaan dan adat istiadat tradisional yang kuat. Mereka sering memiliki upacara adat, tarian, dan ritual yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti berburu dan panen. 5. Keberlanjutan lingkungan, suku Punan Batu Benau memiliki pemahaman yang mendalam tentang ekologi hutan hujan dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Mereka menjaga lingkungan alaminya dengan menjalani gaya hidup yang harmonis dengan alam. 6. Perubahan modern, meskipun banyak dari mereka masih hidup dalam gaya tradisional. Beberapa anggota suku Punan Batu Benau telah mengalami pengaruh modern dan perubahan dalam pola hidup mereka, seperti pendidikan formal dan pekerjaan di luar tradisional mereka. 7. Ancaman terhadap budaya, seperti banyak suku asli di seluruh dunia, suku Punan Batu Benau menghadapi berbagai ancaman terhadap budaya dan tradisi mereka, termasuk hilangnya lahan hutan karena deforestasi dan perubahan iklim. Penting untuk diingat bahwa budaya dan kehidupan suku Punan Batu Benau adalah bagian berharga dari warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan dan dihormati.